Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Muhammad, NIM 053 dari kelas MP 2018B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurangnya keterlibatan dan partisipasi dari mahasiswa MP dalam proses pembelajaran daring yang akan dilakukan berdasarkan analisis SWOT. Langsung saja saya akan melakukan share screen untuk membagikan, men-share PowerPoint yang telah saya siapkan. Ya. Nah, di sini langsung saja permasalahan yang akan saya bahas adalah mengenai tentang kurangnya keterlibatan dan partisipasi dari mahasiswa MP dalam proses pembelajaran daring. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang melandasi saya untuk mengangkat permasalahan ini adalah yang pertama, karena mahasiswa yang mengalami kebosanan karena melakukan perkuliahan via daring. Jadi alasan saya atau latar belakang saya mengangkat permasalahan ini adalah karena saya melihat banyaknya mahasiswa yang mulai bosan dalam melakukan atau menjalankan perkuliahan itu via daring karena mereka merasa daring itu memang membosankan karena tidak bisa ngobrol dengan teman-teman, tidak bisa jalan-jalan dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang yang saya ambil itu adalah karena adanya proses perkuliahan yang terkadang dilakukan pada malam hari, di mana sudah jelas sekali bahwa pada malam hari itu bukan waktunya untuk melakukan kegiatan perkuliahan, akan tetapi waktunya bagi kebanyakan orang untuk beristirahat atau melakukan hal-hal lain di luar perkuliahan. Jadi dua latar belakang inilah yang melandasi saya untuk mengangkat permasalahan kurangnya keterlibatan dan partisipasi dari mahasiswa MP dalam proses pembelajaran daring. Lanjut ke dalam analisis SWOT-nya. Strength atau kekuatan adalah pelaksanaan perkuliahan dapat dilakukan pada saat apapun selama tidak terkendala. Jadi memang proses pembelajaran daring ini sangat membantu bagi proses perkuliahan. Kenapa? Proses perkuliahan daring ini tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Bisa dilakukan pada saat apapun dan dimanapun selama tidak ada kendala atau problem dalam koneksi jaringan yang digunakan. Jadi selama di situ ada kuotanya, ada alatnya, dan ada jaringan yang bagus, maka perkuliahan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Itulah kekuatannya. Kemudian weakness-nya, kelemahannya adalah jika perkuliahan offline itu proses perkuliahan itu cenderung untuk dijalankan sesuai jadwal yang telah diberikan. Akan tetapi jika proses perkuliahan ini daring, karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, maka kebanyakan cenderung akan mengalami perubahan jadwal kuliah yang diberikan oleh dosen, baik itu ganti hari atau malah ada yang minta untuk melakukan perkuliahan di malam hari, di mana itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bukanlah waktu yang ideal untuk melaksanakan perkuliahan karena sudah banyak mahasiswa, bahkan mungkin memang dosen itu sendiri sudah lelah karena kegiatan yang sudah dijalankan sehari-hari, maka malam itu sudah waktunya untuk beristirahat, ya, bukan untuk melaksanakan proses perkuliahan.
Jika memang itu dilakukan hanya sekali, 2 kali, karena memang kesibukan yang dialami, yang dijalankan oleh Bapak atau Ibu dosen, itu memang kami bisa laksanakan. Ya. Akan tetapi jika memang proses perkuliahan yang dilakukan pada malam hari ini dijalankan secara rutin, ya, secara istiqomah, itu akan membuat mayoritas mahasiswa itu merasa keberatan. Akan tetapi mereka juga tidak berani untuk mengungkapkannya karena khawatir menyinggung atau membuat Bapak atau Ibu dosen itu tidak enak hati, seperti itu. Kemudian opportunities atau peluang. Jadi pembelajaran daring ini dilakukan, ya, diberikan kebijakan oleh pemerintah untuk sekolah melaksanakan daring, itu adalah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang sedang merajalela di mana-mana. Ya. Jadi pemerintah melakukan strategi untuk melakukan pembelajaran, bahkan pekerjaan itu via daring untuk menghindari kontak antar orang, ya, antar masyarakat, serta untuk menghindari kerumunan yang terjadi. Walaupun belakangan ini sudah banyak masyarakat yang sudah merasa biasa saja, ya, sehingga sudah mulai jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata-wisata lain yang sudah buka, atau bahkan ada, karena ini juga bulan Ramadan, ada pasar-pasar jadi rame gitu ya. Jadi sudah banyak masyarakat yang sudah mulai bosan untuk jika terus-menerus di rumah. Sama seperti hal yang dialami oleh mahasiswa yang sudah mulai merasakan kebosanan dalam menjalankan proses perkuliahan via daring. Kemudian threat atau ancaman adalah tertinggalnya kemampuan SDM. Jadi pembelajaran daring ini memang efektif karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tetapi kekurangan dari proses pembelajaran daring ini adalah transfer ilmu yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa kurang dapat diberikan secara maksimal. Karena apa? Jika proses pembelajaran itu dilakukan via daring, maka hal yang terpenting dalam pendidikan itu sangat sulit untuk diatur, yaitu akhlak murid atau akhlak murid terhadap gurunya. Ya. Jika di dalam kelas mahasiswa itu bisa menjaga perilaku, ya, bisa sambil duduk dengan tegap, ya, mencatat, memperhatikan, merekam, memfoto, ya, dan lain sebagainya. Kan tetapi jika proses pembelajaran itu dilakukan via daring, maka itu sudah di luar kemampuan dari dosen. Karena apa? Dengan proses pembelajaran daring itu, mahasiswa bisa melakukan perkuliahan walaupun saat menyetir, misalkan kalau ada tujuan kemana. Atau mahasiswa bisa melakukan perkuliahan sambil tiduran, ya, nonton YouTube, main game, seperti itu ya. Jadi mahasiswa bisa melakukan perkuliahannya seperti itu. Atau bahkan ada mahasiswa yang hanya join saja, tapi terus ditinggal melakukan aktivitas yang lain, ya, tidak memperhatikan. Nah, seperti ini akan mengurangi esensi dari transfer ilmu itu, ya. Jadi akhlak dalam mencari ilmu itu menjadi kurang karena dosen pun tidak bisa membatasi secara langsung, mengatur, mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses pembelajaran daring. Nah, seperti itu. Kemudian berdasarkan analisis tadi, maka dapat diambil beberapa alternatif atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama adalah tidak melakukan perkuliahan di malam hari. Ya. Ini sudah pasti karena memang perlu disadari juga bahwa dimanapun itu malam hari adalah waktu yang tepat untuk digunakan untuk beristirahat, ya. Karena Allah juga menyiapkan, ya, Allah menciptakan siang untuk beraktivitas dan malam untuk beristirahat. Jadi
lebih baik apabila perkuliahan itu jika memang tidak bisa sesuai jadwal adalah mengganti hari. Tetapi di jadwal yang sama, di jam yang sama, atau beda jam asalkan tidak dilaksanakan pada malam hari. Karena itu lebih efektif agar mahasiswa itu tidak melakukan kuliah pada saat lelah, pada saat capek. Karena kalau mahasiswa itu sudah menjalankan perkuliahan saat dirinya itu sudah lelah atau capek, itu cenderung tidak memperhatikan. Bahkan terkadang ada mahasiswa yang join Zoom pas semua sudah live, sudah keluar, dia masih ada sampai besok pagi. Ternyata mahasiswa itu ketiduran ya. Itu efek salah satu negatifnya dari perkuliahan yang dilakukan di malam hari. Kemudian alternatif atau solusi yang kedua adalah meminimalisir tugas. Mahasiswa itu bukanlah seseorang yang pengangguran atau tidak punya kegiatan lain selain kuliah ya. Ada mahasiswa yang sambil bekerja, ada mahasiswa yang sambil belajar lain, ada mahasiswa yang sambil magang ya, atau ada mahasiswa yang sambil mengerjakan kegiatan lain. Oleh karena itu, apabila pembelajaran daring ini dilakukan hanya untuk menambah jumlah tugas yang diberikan, maka pembelajaran daring ini tidak akan berjalan secara efektif. Kenapa? Mahasiswa yang sudah memiliki kesibukan lain memang bertanggung jawab terhadap kewajiban dia dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Mereka akan tetap untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Tetapi mereka akan mengerjakan tugas itu ya sebisa mereka. Pokoknya dikerjakan, pokoknya selesai sesuai dengan deadline-nya. Seperti itu. Jadi terlalu banyak tugas itu juga tidak baik, tetapi tidak ada tugas juga tidak baik, karena tugas itu bisa menjadi salah satu indikator bagi dosen untuk menilai kemampuan dari mahasiswanya dalam memahami materi yang sudah diberikan. Kemudian alternatif atau solusi yang ketiga adalah menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring saat ini sudah sangat berkembang dibanding awal-awal pada saat terjadinya pandemi. Jika pada awal pandemi itu proses pembelajaran daring itu terkesan terburu-buru sehingga media pembelajaran yang digunakan itu seperti belum siap untuk menyokong, mendukung proses pembelajaran daring. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah mulai banyak media-media pembelajaran yang mampu mendukung proses pembelajaran daring agar berjalan dengan efektif dan efisien. Seperti contoh, sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Misalkan ada Google Meet, ada Zoom, ada Google Classroom, dan lain sebagainya ya. Jika aplikasi yang ingin proses pembelajaran daring yang butuh untuk tatap muka, ya, butuh untuk melihat mahasiswa-mahasiswanya, maka bisa menggunakan Google Meet atau aplikasi Zoom atau yang lain-lain juga ada Codex itu dulu, kalau nggak salah namanya itu, saya lupa. Kemudian jika memang ingin lebih santai menjalankan proses perkuliahannya, maka bisa menggunakan Google Classroom atau via grup WhatsApp. Karena itu nanti ya, misalkan waktunya presentasi, maka yang waktunya presentasi tinggal mengupload PowerPoint atau video atau makalah atau yang lain sebagainya sesuai dengan tugas yang diberikan ke dalam aplikasi tersebut, Classroom dan video grup WhatsApp. Kemudian nanti diskusi akan dilakukan secara asinkronus. Nah, itu bahasanya asinkronus ya. Tuh. Jadi tidak perlu tatap muka, hanya mengupload tugas terus diskusi via chatting ya, via komentar yang ada di Google Classroom atau di grup WA. Jadi itu proses pembelajaran yang bagus memang mengkombinasikan keduanya antara sinkronus dengan asinkronus. Karena jika
perkuliahan itu terus dijalankan secara sinkronus atau tatap muka seperti melakukan Meet dan Zoom, itu nanti akan sedikit memberatkan bagi mahasiswa yang kurang kuota yang dimiliki dan sulit untuk mendapatkan jaringan yang bagus. Tapi apabila pembelajaran atau proses perkuliahan itu dilakukan secara asinkronus terus-menerus, itu juga akan berdampak buruk terhadap kualitas SDM yang dihasilkan. Karena nanti mereka yang penting komen, yang penting hadir, yang penting kelihatan gitu ya. Jadi sehingga pemahaman mereka akan materi itu menjadi kurang. Seperti itu. Maka dari itu, proses pembelajaran yang baik memang mengkombinasikan antara pembelajaran sinkronus dengan pembelajaran asinkronus, yang dimana sudah banyak aplikasi yang bisa mendukung pola pembelajaran atau model pembelajaran yang seperti ini. Dari alternatif yang telah diberikan tadi, maka dapat dipilih dua pilihan ya. Yaitu yang pertama, tidak melakukan perkuliahan pada malam hari dan menggunakan model serta media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran daring. Ya. Solusi itu diberikan atau muncul untuk merespon suatu permasalahan. Akan tetapi, solusi yang tidak dapat diimplementasikan maka tidak akan memiliki dampak atau efek apa-apa. Jadi, solusi yang telah diberikan apabila itu memang sesuai dengan keadaan yang dialami, maka jauh lebih baik apabila solusi itu mampu diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Jadi solusi yang diberikan tadi yaitu tidak melakukan perkuliahan pada malam hari serta menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan situasi kondisi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada, itu diterapkan sehingga dapat meningkatkan atau menumbuhkan harapan agar mahasiswa-mahasiswa MP, terutama kelas MP 2018B ini, mampu meningkatkan partisipasinya pada saat proses pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring, perkuliahan itu bukan hanya sekedar presentasi saja ya. Bukan hanya dosen menyampaikan PPT, menjelaskan PPT, menyampaikan materi, selesai. Bukan kelompok yang waktunya presentasi, maju, misalkan ya, tampilin share screen materi, ngomong, bla 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 bla, menjelaskan materinya, selesai. Akan tetapi perkuliahan itu juga butuh tanya jawab, juga butuh diskusi ya, agar perkuliahan itu lebih hidup, lebih apa ya namanya, lebih bisa memahami materi yang diberikan. Karena berdasarkan permasalahan yang ada, setelah selesai menjelaskan panjang lebar, tinggi luas dan lain sebagainya, ketika dosen atau kelompok yang waktunya presentasi mengembalikan kepada moderator, kemudian ditanya apa ada pertanyaan, tiba-tiba semuanya menjadi hening ya, semuanya menjadi mute ya, langsung mute kamera, mute suara. Terus tidak ada pertanyaan. Nah, perkuliahan seperti ini adalah perkuliahan yang tidak efektif karena tidak melatih kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa, tidak melatih kemampuan mahasiswa dalam bertanya ya, keberanian mahasiswa dalam bertanya. Nah, jika mahasiswa itu kurang dalam berpikir kritis atau tidak mau atau malas bertanya, maka itu akan menurunkan kualitas dari mahasiswa tersebut karena tidak ada proses, tidak ada kondisi di mana mereka berpikir, berdiskusi dengan serius terhadap materi yang diberikan ya. Karena apa? Materi jika hanya disampaikan lewat penjelasan, lewat omongan, lewat PPT, itu akan sangat mudah untuk dilupakan ya. Tetapi kalau pada saat materi itu terus terdapat tanya jawab, sesi tanya jawab yang itu berlangsung secara panas tapi dingin ya. Panas tapi dingin itu gimana? Jadi panas tapi dingin itu serius tapi tetap santai pada batas yang sudah ditentukan ya. Tidak sampai berantem tawuran apalagi
bully-bulian enggak. Jadi tetap berpikir kritis, serius, tapi tetap santai, tetap tidak terbawa suasana seperti itu ya, tetap menghadirkan suasana yang santai, ringan itu akan lebih membuat materi itu memiliki lem yang lebih banyak untuk ditempel dalam ingatan seseorang ya, karena yang biasanya diingat oleh seseorang itu adalah yang memiliki sesuatu yang spesial ya, sesuatu yang spesial. Jadi kalau ada sesuatu yang spesial itu biasanya lebih mudah diingat ya, kecuali martabak spesial itu bukan diingat tapi dimakan ya. Kalau diingat toh martabak spesial itu gak mengenyangkan ya. Seperti itu. Jadi mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.